yang baru di PAC Kebumen ini. Nah, kali ini saya akan sedikit bahas tentang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Saya dulu ingat sekali, saya pernah ikut mendengarkan ketika di kitab ini dibaca sebelum disusun. Sekitar tahun saya lupa 2002 atau ya 20 tahun yang lalu dibaca oleh beliau Gus Isomuddin Hadik. Beliau salah satu cucu dan waktu itu masih menjadi pengasuh pondok Masruriyah Pondok Putri yang ada tepat di sebelah di seberang Tebireng. Nah itu jadi beliau setiap siang ketika Ramadan itu setelah duhur sampai asar bacakan kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi itu rutinan beliau sampai meninggal. Nah, itu beliau itu meninggal usia 40 tahun kalau tidak salah. Jadi kitab ini ada Irsyadus Sari, itu kitab yang mengumpulkan karangan-karangan esai-esainya dari Mbah Hasyim Asy'ari karena risalah. Jadi bukan kitab-kitab tebal. Dan itu yang mengumpulkan itu Gus Isom atau Kiai Isomuddin Hadik. Jadi saya kadang berhayal bahwa Imam Nawawi diturunkan oleh Allah ke bumi ini 40 tahun untuk mengarang kitab. Gus Isom dilahirkan ke dunia ini hanya untuk mengumpulkan ini. Setelah selesai beliau meninggal. Saya kadang, apa iya ya? Ini kealiman beliau memang diakui bahwa salah satu kader di pesantren Tebireng waktu itu sebelum muncul nama Gus Solah dan lain sebagainya Gus Isom. Artinya yang akan meneruskan waktu itu masih diasuh, saya kebetulan waktu itu masih diasuh oleh putra terakhir Mbah Hasyim Asy'ari yaitu Pak Ud. Kita manggilnya Pak Ud. Beliau Kiai Haji Yusuf Hasyim. Jadi kita manggilnya Pak Ud gitu. Jadi kebiasaan di Tebireng itu kalau manggil kiai ini Pak. Termasuk kiai saya sendiri saya panggil Pak. Gitu. Jadi dan tradisi Gus itu jarang, baru-baru saja ini ada Gus. Kalau dengan kiainya ya Pak atau Cak itu, dengan Gusnya Cak. Itu kayak itu. Nah ini itu adalah kumpulan karangan yang kumpulan karangan Hadratus Syekh dikumpulkan oleh cucu beliau sendiri. Ini yang menjadi sorotan itu banyak hal, termasuk yang mungkin perlu kita sedikit intip lah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadis-hadis tentang bagaimana tentang kematian, bagaimana tentang kiamat, bagaimana pemahaman tentang sunnah, bagaimana pemahaman tentang bid'ah. Saya sedikit bacakan tentang pasal yang menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. Ya, sunnah adalah sesuatu yang dilakukan, yang disebut sunnah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi atau oleh sahabat. Seperti adzan Jumat 2 kali tidak dilakukan oleh Nabi memang, tapi dilakukan oleh sahabat Utsman, maka itu menjadi sunnah. Ya, benar orang Wahabi mengatakan, nggak ada itu di zaman Nabi adzan 2 kali Jumatan, memang nggak ada. Adanya di zaman sahabat Utsman. Lah, tapi meskipun tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, ini termasuk juga bagian dari sunnah. Nah itu ya. Lah bid'ah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi juga tidak dilakukan oleh sahabat. Ya seperti misal memodifikasi sholat subuh dari 3 rakaat, haram itu bid'ah, dolalah finar itu. Duhuran yang kesel banget kayak puasa-puasalah duhuran kurang rakaat, haram bid'ah itu. Nah, artinya nanti bahwa ketika memberi pemahaman sunnah mana bid'ah itu kita harus bisa melihat juga apakah yang sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi semuanya dikatakan bid'ah? Ya belum tentu. Karena ternyata apa? Yang berkaitan dengan ada sunnah atau bid'ah itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang lebih-lebih ibadah yang mahdoh, sesuatu yang memang ditentukan tata caranya bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut. Kalau yang ghairu mahdoh artinya yang tidak disebutkan tata caranya itu bebas. Ya. Itu bebas, itu arep nganggo acara macam-macam, nggak ada istilah sunnah, nggak ada istilah bid'ah, ya semuanya wajib, tapi tidak ditentukan tata caranya. Kayak silaturahim itu contoh itu wajib, tapi caranya tidak ditentukan. Zaman dulu kita harus bertatap muka,
Kalau sekarang kita bisa silaturahim temu alumni lewat Zoom, itu juga masih masuk kategori silaturahim. Itu contoh-contoh seperti itu. Kemudian ada pasal yang menurut saya itu cukup menarik, bagaimana menerangkan ahlu Jawa, karakter orang Jawa atau masyarakat Jawa di saat Hadratus Syekh mengarang kitab ini. Diterangkan di sini bahwa di tahun kurang lebih di berapa ya, 1330, 1300 berarti ini 1300 ya, ini berarti hijriah nih, berarti hijriah. Itu sudah banyak sekali kelompok-kelompok yang ada di Jawa. Artinya kelompok-kelompok Islam. Ada kelompok yang mengikuti Muhammad Abduh, mengikuti Rasyid Ridho, yang kemudian lebih banyak diadopsi oleh kawan-kawan kita di Muhammadiyah. Ada kelompok yang memang di situ kelompok yang mahabbah ahlul bait wal auliya sholihin. Artinya ada juga yang mahabbah ahlul bait tok. Berarti orang-orang Syiah juga sebenarnya ada. Ada orang Syiah sudah ada. Termasuk orang yang cenderungan berpikir apa ya? Kalau bahasanya ini kan orang Muhammadiyah apa? Berkemajuan. Nah, itu ada. Jadi sudah banyak sekali kelompok-kelompok termasuk Wahabi, Salafi itu sudah ada di masa itu. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari mencoba mentipologikan masyarakat Jawa saat itu dengan berbagai kelompoknya itu. Dan memang hanya satu kelompok di mana ada kelompok besar tetapi tidak mempunyai wadah. Ya. Ada kelompok besar, artinya pengikutnya banyak, tapi tidak ada wadahnya. Nah, kemudian ini menjadi cikal bakal nanti kan berdirinya Nahdlatul Ulama. Artinya, tapi hal-hal ini itu beliau sudah apa ya? Ketika mengarang kitab ini beliau sudah menerka, sudah melihat, sudah survei, mengamati, mempelajari karakter, mempelajari sebetulnya ada apa saja di Jawa ini. Jadi argumen beliau itu sangat kuat sekali kaitannya dengan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, kemudian ada juga termasuk yang agak cukup ekstrim, ada Syiah Rafidhah itu ada juga. Oh, itu lumayan, artinya di Jawa itu sudah macam-macam saat itu. Makanya tidak heran kemudian di Kebumen saja ketika saya tanya forum komunikasi umat beragama itu ada 100 lebih kelompok. Itu bukan Islam semua ya. Bukan Islam semua. Kalau misal ditarik mungkin separohnya itu kelompok Islam. Jadi ada kepercayaan masih terutama daerah utara sana itu masih banyak sekali kelompok-kelompok kepercayaan keagamaan. Kalau dipangkas separohnya itu mungkin kelompok Islam. Jadi wong Kebumen juga ada yang modelnya mandan-mandan Syiah ya ada ya. Cuma berapa kelompok, berapa orang saja. Artinya, karena itu kenapa? Ya, kita nggak heran karena memang sudah dari dulu seperti itu. Bahkan sejak zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, itu. Kemudian yang perlu kita pahami juga kita ketika membaca ini bahwa ada kelompok-kelompok sufi yang memang apa? Ada kelompok-kelompok model-model apa ya? Batiniah. Ada kelompok-kelompok, artinya kelompok-kelompok ini kemudian mereka sudah berkumpul dengan komunitasnya masing-masing. Ya yang masih pecah-pecah itu kita. Tapi kita punya amalia yang sama, itu ciri khasnya. Kita punya ciri khas yang sama, kita punya amalia yang sama. Meskipun belum ada nama kelompoknya, belum ada. Nah, kemudian adanya kejadian di Hijaz, bagaimana kolonial Inggris menginginkan ada perubahan dengan menggunakan tangan Muhammad bin Abdul Wahab dan anak buahnya itu, kemudian yaitu kan Inggris itu pinter, kolonial itu pinter. Tidak perlu repot menghancurkan satu peradaban dengan membunuh semua orang, nggak perlu. Tapi habisi saja bukti sejarah. Kalau di Indonesia, habisi Monas, habisi gedung arsip nasional kita bubar. Nggak ada arsipnya. Negara tidak punya arsip berarti negara yang sudah bubar.
Maka termasuk di Arab Saudi, manuskrip-manuskrip itu hilang, dibawa oleh kolonial, termasuk juga meninggalkan jejak sejarah adalah kuburan, dihabisi kuburan semuanya. Oleh sebab itu kemudian kalangan ulama mendengar di Indonesia termasuk, kemudian ada Komite Hijaz. Komite Hijaz yang dipimpin oleh Mbah Wahab Hasbullah, tentunya atas perintah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Adanya Komite Hijaz ini adalah melakukan perlawanan terhadap gerakan Wahabi yang ingin menghancurkan seluruh situs-situs sejarah yang ada di Arab Saudi saat itu. Artinya apa? Kita berdiri, NU berdiri dengan embrio dari Komite Hijaz itu, kemudian muncul kita itu dari awal memang didesain untuk melawan orang-orang Wahabi. Maka kalau kita saat ini perang dengan Wahabi, ora gumun. Aja mundur ora sawedi. Ya sebab kita dari awal memang untuk perang dengan Wahabi. Mereka orang-orang yang memerangi orang-orang tradisional. Nah kalau di Arab Saudi konteksnya apa? Mereka menghancurkan seluruh situs, kuburan-kuburan dihancurkan. Tujuannya apa? Menghilangkan jejak sejarah. Bahkan mereka mengincar makam Rasul. Tujuannya apa? Supaya umat Islam itu ragu. Bener nggak ada Nabi Muhammad? Mana buktinya? Mau nggak ada kuburannya kok? Lah itu. Artinya apa? Kita dari awal, NU muncul dari awal, dia memang konfrontasi dengan mereka. Maka kita saat ini lebih nyaman berteman dengan Syiah. Ya minimal pada berjanjene, meskipun karena orang gelem muja sahabat. Ya minimal dengan cintanya kepada Ahlul Bait kita sama. Tapi sing aneh ya nek wong NU kerja sama karo Wahabi. Wong kita itu dari awal musuhan. Kalau dengan Syiah masih agak berteman, sama-sama cinta Ahlul Bait. Nah dengan Wahabi kita ya mungkin ya kalau mau diambil teman sama-sama cinta sahabat ngono ya kan. Tapi kita dari awal sudah musuhan dengan mereka. Artinya bisa kita jadi kawan dalam hal mencintai sahabat. Wong Wahabi senang juga karo sahabat. Tapi untuk urusan yang lain enggak bisa, sama sekali tidak bisa. Artinya kalau dalam perpolitikan dunia saat ini kita lihat bahwa ada keanehan. Kok bisa Nasrani kerjasama dengan Yahudi, padahal sing nguber-nguber Isa itu orang Yahudi. Kok mereka jadi teman? Itu aneh. Ini aneh. Harusnya Islam itu ya berteman dengan Yahudi dan Nasrani harusnya. Karena Islam nggak ada masalah dengan yang bermasalah itu Yahudi dan Nasrani. Loh, sampai kemudian Al-Masih itu ada apa Isa Al-Masih dari awal Sayyidah Maryam diuber-uber wong Yahudi karena mereka tahu ini ada keanehan ini. Mereka harusnya musuhan dengan Yahudi dan Nasrani, tapi mereka berteman. Lah kalau dalam hal ini kita tarik bahwa ya kita memang dari awal itu sudah musuhan dengan Wahabi. Artinya apa? Dalam perpolitikan kita juga jangan mau kerjasama karo Wahabi, rampung dewek dipangan kabeh. Wis yakin ora bakal dewek menang. Dalam hal misal di kampung inilah misalkan. Orang mungkin arpana RW, RT Wahabi rampung. Aja ngasih dadi. Itu contoh. Ya karena kita nggak mungkin kerjasama dengan mereka. Mereka itu busuk. Itu tujuan mereka menghancurkan, menghilangkan sejarah kita. Mereka ingin melakukan pembaruan dengan cara mereka. Dan menurut mereka itu adalah sunnah. Padahal mereka bid'ah yang, bid'ah kuadrat. Bid'ahnya kuadrat. Bahasa mereka pembaru ini loh. Tapi bahasa mereka, kita itu mengikuti salaf. Salaf yang mana? Salaf yang lahir tahun 1800-an. Lebih salaf kita mengikuti Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah. Artinya berarti sekitar tahun 800-an Masehi. Mereka tahun 1800 Masehi. Mereka mengikuti ulama-ulama di tahun itu. Artinya lebih salaf mana? Kenapa kita dituduh tidak suka dengan gerakan salaf? Ya itu kan bid'ah banget mereka. Gue cara nilai ya itu artinya apa? Ya orang-orang Wahabi ini memang ya mongso karo dewek. Aja gelem balanan karo Wahabi kecuali dalam hal mencintai sahabat. Ya, kecuali dalam hal sama-sama menghadap kiblat itu teman kita. Artinya gini,
Yang tidak diajarkan oleh ajaran Ahlussunnah dalam hal persaudaraan adalah kita harus paham bahwa ada 3 ciri siapa yang menjadi saudara Islam kita. Tidak boleh, haram hukumnya mengucapkan kafir kepada 3 kelompok ini. Ketika ada orang yang masih sama kiblatnya dengan kita, sama-sama ngadep Ka'bah. Yang kedua, orang yang masih sholatnya sama dengan kita, subuh masih 2 rakaat. Ya senajan sijine kunut siji ora ya ngono iku, tapi sholatnya subuh tetap. Kemudian yang ketiga, apa yang kita makan halal untuk mereka, apa yang haram untuk kita haram juga untuk mereka. Jadi 3 indikator ini yang kemudian mengikat kita Ahlussunnah wal Jamaah supaya tidak mudah mengkafirkan orang yang di luar kelompok kita. Meskipun Wahabi ku musuh, iya, tapi kiblatnya masih sama, sholatnya masih sama. Apa yang kita makan halal untuk kita, halal juga untuk dia, haram untuk kita, haram untuk dia, maka dia masih saudara kita. Haram kita mengucapkan kafir kepada orang yang di luar kelompok kita. Misalkan sama sekali beda, tapi dalam 3 hal ini kok sama, berarti dia masih saudara muslim kita. Itu adalah ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.